Mana yang lebih kita dahulukan dalam sedekah? Semuanya adalah maknanya sedekah. Kalau kita nyantuni anak yatim namanya sedekah. Kita ngasih bibi kita sedekah. Kita bangun pondok sedekah. Sedekah itu berbuat baik. Dan sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib adalah zakat. Maka hukum wajib zakat adalah harus didahulukan dari yang lainnya. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Maka yang harus kita dahulukan adalah tanpa harus ada yang penting kita adil dulu. Tentunya yang paling didahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah urusan nasab, urusan tempat, urusan nasab misalnya. Kalau bibi kita lapar, maka harus didahulukan. Ponakan kita perlu kita dahulukan untuk kita bantu. Kalau kita punya uang untuk sedekah, bahkan kalau itu duit zakat, hendaknya kita beri terlebih dahulu. Jangan sampai zakat kita berikan orang lain, ternyata orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita tidak mendapatkan. Jadi sedekah kepada kerabat itu punya dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Bantu bibi, ponakan dan seterusnya. Dan Nabi pernah mengingatkan, dan kita pun juga mengingatkan seperti Nabi pernah mengingatkan, jangan sampai membantu al-bahjah akan tapi lupa dengan bibi. Jangan sampai membantu pada al-bahjah tapi lupa dengan ponakan. Kemudian ada lagi kesinambungan dalam kebaikan. Kalau anda ingin membantu ponakan, bantuan dan sebagainya, jangan sekedar memberikan bantuan keuangan, tapi bantuan pendidikan. Kalau perlu, aku akan biayai kamu sekolah, tapi ingat sekolahnya yang benar, yang ada agamanya. Kalau tidak ada agamanya, nyuwun sewu, mohon maaf, saya tidak akan bantu. Baru setelah itu anda berbuat baik pada seperti ini. Kemudian kebaikan mana? Anak yatim perlu kita bantu nih. Tapi ingat, menyantuni anak yatim itu bukan memberikan santunan setahun sekali itu. Nah, sebab anak yatim makannya tidak setahun sekali. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram, apa itu? Ambil anak yatim, biaya itu. Sekolahnya sampai selesai, pondoknya sampai selesai. Santunan anak yatim setahun sekali, suruh jejer 1 jam sampai kehausan lupa tidak dikasih air minum, dibuka amplopnya 20.000, sampai di rumah lapar 20.000 habis. Dan ingat, anda itu kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Setiap hari malaikat Israel semakin dekat dengan kita itu. Malaikat Israel itu gak akan luput itu, gak akan lepas itu. Kalau sudah jadwalnya itu pasti datang malaikat Israel itu. Gak bisa lupa. Makanya kita berlomba dengan malaikat Israel. Jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita, kita belum punya kebaikan apapun sebelum berlalu. Jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan cerita dan meninggalkan kekayaan. Meninggalkan kekayaan, bukan meninggalkan kebaikan. Kalau pangkat sih jelas ketinggalan, hilang. Kalau pangkat orang mati, pangkatnya sudah nggak ada. Biarpun Pak Presiden kalau mati ya mati, mayat, bukan mayat presiden, nggak ada. Bupati juga. Tapi kalau kekayaan ini yang bermasalah. Kalau sudah mati, kekayaannya masih tertinggal. Tak tahu yang ngendes, ya Allah, seandainya itu aku titipkan di tempat yang baik, seandainya. Mungkin masih ada kesadaran. Ya punya jabatan juga yang masih hidup, tolong gunakan jabatanmu adalah untuk kemuliaan, akan menjadi amal jariah nanti di akhirat, berguna kita di alam barzah, di padang mahsyar dan di surga Allah Subhanahu wa